Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini, Allah meminta Nabi Muhammad SAW menyeru kepada manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Ayat ini memberi tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara berdakwah dan membalas perbuatan orang yang menyakitinya. Dan jika kamu balas terhadap siapapun yang telah menyakiti atau menyiksanya dalam berdakwah, maka balaslah dengan cara yang baik. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang pesat. Maka dalam berdakwah tidak hanya bisa disampaikan dengan cara ceramah saja, namun juga bisa melalui berbagai media sosial, misalnya dengan di Instagram, di Facebook, ataupun lainnya. Ketika berdakwah, menjadi seorang pendakwah harus memiliki jiwa yang tangguh ketika dalam menghadapi cacian, hinaan, atau berbagai rintangan. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mendakwahkan ajaran Islam melewati berbagai rintangan. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tangguh dalam menyebarkan agama Allah. Dikisahkan Al-Khalil Ismail yang merupakan keturunan kelima dari Syekh Khalil Bangkalan, yang mana beliau sedang menempuh pendidikan di kota Tarim di zaman. Beliau juga melewati berbagai banyak rintangan ketika berdakwah di sana. Jadi Laura Ismail ini tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga berdakwah. Namun apakah dia menyerah begitu saja? Laura Ismail ini tetap tangguh dalam berdakwah, dan tidak hanya berdakwah secara ceramah saja, namun Laura Ismail ini juga banyak menulis kalam-kalam di Facebook, di Instagram, dan lainnya. Sehingga ketika Laura Ismail pulang, beliau tetap masih melanjutkan dakwahnya melalui konten-konten sosial, di mana semakin banyaknya dari kaum pemuda sampai yang dewasa sekarang lebih sering mengupdate segala hal di sosial media. Nah, dapat kita petik hikmahnya. Jadi ketika kita berdakwah, kita harus tetap tangguh dalam melewati berbagai cacian, hinaan. Dan ketika kita melewati sebuah rintangan itu, mendapat bantahan, mendapat cacian, kita harus membalasnya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.